Sebelum Al-Fagir sampaikan apa yang perlu Al-Fagir sampaikan kepada panitia dan anak-anak muda, silahkan dibagikan dulu susu putihnya. Nah, sebagaimana tadi Ketua Penggerak Tarhib Muharram 1446, yaitu guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nurul Fadli, bahwasannya kita sama-sama minum susu putih ini untuk mengikuti kebiasaan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana beliau setiap malam tahun baru Hijriyah beliau senantiasa membagikan susu putih kepada murid-muridnya dengan harapan, dengan kejernihan, kesucian dan kenikmatan daripada susu putih tersebut menjadikan tahun kita di 1446 ini mudah-mudahan menjadi tahun yang suci, menjadi tahun yang putih, menjadi tahun yang bersih. Amin ya rabbal. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Niatin minum susu putihnya sambil duduk pakai tangan kanan, niatin, ya Allah, saya niat minum susu putih sebagaimana niatnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan baca doanya, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Bisa nggak baca doanya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum dapat maafin ya. Gak apa-apa, tetap dibagikan susu putihnya. Yang kebagian alhamdulillah, yang gak kebagian maafin. Ntar sampai rumah tinggal minum susu putihnya di rumah yang belum kebagian, insya. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Tarhib Muharram 1446. Wabil khusus yang sama kita hormati para asatidzah, diantaranya Ketua DKM Masjid As-Sa'adah Al-Mukarram Ustadz Haji Hidayat Mustafa, dan juga Al-Mukarram Ustadz Rusdi Afandi, dan juga guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz, Al-Mukarram Ustadz Haji Andri, Al-Mukarram Ustadz Haji Najmuddin, dan juga hadir kepada sama dengan kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Yahya Alim, dan juga Al-Mukarram Ustadz Wandi, serta kepada segenap ketua-ketua RW, mulai dari RW 01, RW 02, dan RW 03. Dan juga salam hormat dan ta'zim untuk ketua FBR 060 yaitu Abang Boma. Dan juga kepada pengawas FBR Pondok Kopi Pondok Lapa Bapak Sunarto Raharjo. Dan juga salam hormat dan ta'zim untuk segenap para guru-guru kita. Dan juga kepada kepala rombongan
mulai dari kepala rombongan masjid, majlis dan ormas yang bergabung di Tarhib Muharram 1446 Hijriah, dan tidak lupa salam istimewa teriring untuk guru kita, Ketua Tarhib Muharram 1446, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Nurul Fadli SPDI, serta segenap para guru lainnya, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fajir kepada segenap para guru lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah perdana kita punya acara yang mana setiap tahunnya memang kita mengadakan Tarhib Muharram. Ada yang rombongan, ada yang hanya majlisnya saja. Namun pada malam hari ini melihat bagaimana pawai obor Tarhib Muharram setiap tahunnya itu semakin meningkat, semakin banyak, maka kami dari tim penggerak yang diketuai oleh Ustadz Muhammad Nurul Fadli berinisiatif membuat gagasan baru untuk kita kumpul setelah kita pawai keliling ini. Gunanya tidaklah kita pulang dari keliling menyambut tahun baru Hijriah, kecuali kita akan membawa oleh-oleh ilmu, bertambahnya iman dan Islam kita, sehingga kita menyongsong di tahun baru ini dengan hari yang penuh ketaatan kepada Allah, dengan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang tahun baru Islam. Di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum ada. Tahun baru Islam ini muncul digagas di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin umat Islam. Beliau melihat bahwa pentingnya umat Islam memiliki tanggalan sendiri. Beliau melihat betapa pentingnya umat Islam memiliki kalender sendiri untuk mencatat segala catatan, segala arsip-arsip dan sejarah dalam Islam. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Mereka semua berdiskusi musyawarah. Dimulai dari apa tahun Islam ini? Sebagian dari mereka berkata bahwasannya kita akan ambil tahun Islam ini dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pendapat mereka mengutarakan bahwasannya tahun Islam itu dimuat mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Namun pendapat yang terakhir berpendapat kalau tahun Islam dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dan segenap para umat Islam yang lainnya yang musyawarah untuk menentukan waktu apa yang dijadikan awal mula kalender Islam, waktu apa yang digunakan untuk menjadi tahun Islam, apakah dari kelahirannya Nabi, apakah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, atau dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Akhirnya melihat perjuangan demi perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua memilih bahwa tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hijrahnya Nabi itu adalah puncak dari perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya sepakat bahwasannya tahun Islam
dimulai dari hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Itulah yang disebut sebagai tahun Hijriyah. Sebab diambil dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena melihat perjuangan Nabi itu luar biasa. Makanya yang kita kerjakan pada malam hari ini adalah bentuk untuk mengenang puncak dari perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya singkat saudara, kita sama tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat di kota Madinah, di kota Mekah. Cacian, makian, fitnahan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Bahkan ancaman demi ancaman, teror demi teror dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang kaum lemah, yang tidak memiliki perlindungan, mantan-mantan budak yang masuk Islam, yang ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditindas oleh kafir Quraisy, ditindas oleh musuh-musuh Islam, ditindas oleh musuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Sayyidina Bilal bin Rabah. Mereka menyiksa Sayyidina Bilal, mengajak Sayyidina Bilal untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, untuk meninggalkan ajaran Rasulullah, untuk meninggalkan ajaran Islam. Tapi Bilal bertahan. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy menangkap Bilal dan ditelanjangkan dadanya Bilal, ditaruh di atas padang pasir, ditiban dengan batu yang besar dan panas dan dicambuki. Tapi apa yang terjadi? Apakah Bilal keluar dari ajarannya Nabi Muhammad? Tidak. Bilal hanya berkata, Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Padahal Bilal sedang disiksa di atas batu yang besar, di atas pasir yang panas. Bilal tetap memilih Islam. Bilal tetap mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, la ilaha illallah. Dan gak sampai di situ saudara, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang lemah lainnya, ada yang dicambuki sampai setengah mati oleh kafir Quraisy, bahkan ada yang kepalanya disetrika oleh kafir Quraisy. Bahkan Sayyidina Ammar bin Yasir dibujuk oleh kafir Quraisy untuk meninggalkan ajaran Muhammad, untuk meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tinggalkan ajaran Islam. Ammar disiksa, bapaknya disiksa, ibunya disiksa. Akhirnya Abu Jahal dan segenap kafir Quraisy mereka menyiksa dan membanting ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah. Ammar dibujuk untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi saudara? Ibunya Ammar, seorang wanita yang tua renta, yang sudah tidak berdaya, berpesan kepada anaknya Ammar, wahai Ammar, jangan engkau tinggalkan ajaran Muhammad, jangan engkau tinggalkan ajaran Islam, walaupun nyawa taruhannya. Abu Jahal yang mendengar pernyataan Sumayyah ini, sang ibu Ammar ini dibanting oleh Abu Jahal. Dan maaf, setelah dibanting, diambil tombak oleh Abu Jahal, ditombak mulai dari kemaluannya hingga tembus ke pinggangnya Sumayyah radhiyallahu anha. Di sini kita bisa lihat, ternyata orang yang pertama kali syahid membela agama Allah, orang yang pertama kali syahid membela Nabi Muhammad, bukan seorang pemuda yang gagah, bukan seorang lelaki atau jawara yang gagah, bukan, tapi seorang wanita yang tua renta, mempertahankan imannya, mempertahankan Islamnya, mempertahankan dirinya untuk tetap ikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bapaknya Ammar juga dibunuh, sampai Ammar nangis dan pingsan, tidak kuat terhadap melihat kekejaman-kekejaman kafir Quraisy.
saudara, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan tekanan demi tekanan, cacian, makian, fitnahan, teror hingga ancaman dibunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tegar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sabar. Beliau tetap mendakwahkan Islam hingga pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan ajaran Allah, untuk menyelamatkan agama Allah. Demi Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad tidak hijrah, saudara, seandainya Nabi Muhammad tidak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, demi Allah, mungkin kita tidak mendapatkan lagi ajaran Islam. Mungkin kita tidak lagi mendapatkan ajaran Nabi Muhammad yang begitu indah. Kita tidak mungkin bisa berkumpul bersama di sini. Beda suku, beda kepala, beda pikiran, kita semua bisa berkumpul berkat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya, meninggalkan negeri kecintaannya yaitu kota Mekah, meninggalkan negeri tempat lahirnya hanya untuk mendakwahkan agama Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dengan ini seharusnya kita yang memperingati tahun baru Hijriyah, maka kita tekadkan dalam hati kita, kita akan tetap dalam agama Islam hingga akhir hayat kita. Betul? Kita akan tetap membela agama Islam walaupun nyawa taruhannya. Betul? Saya mau tanya semua di sini, siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap bela Nabi Muhammad? Angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan kedua, kalau kita mau bela Islam, kalau kita mau tetap Islam ini mulia, maka tekadkan dalam hati kita, ayo kita taubat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan hal-hal maksiat, kita tinggalkan kemunkaran. Momen tahun baru Hijriah ini menjadi momen tepat untuk kita meninggalkan kemaksiatan, menuju hijrah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, diberikan taufik hidayah sehingga kita hidup dalam keadaan istiqomah di jalan Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan terakhir, mari sama-sama kita baca salawat Badar. Yang sama kita tahu bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina sedang menghadapi genosida. Saudara-saudara kita di Palestina sedang disiksa sampai pada saat ini, saudara. Oleh karena itu kita baca salawat Badar dan kita juga baca salawat Asghil dengan harapan segala hal-hal yang zalim di antara kita Allah jauhkan dan Allah musnahkan. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, menjadi negeri yang berkah, memiliki pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin ya rabbal. Salatullah salam ala taha rasul. Baca semuanya. Salatullah Habibillah, salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Angkat tangan semuanya. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah
ظالم الأمة من الفضل والنعمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah acara seperti ini akan terus kita adakan setiap tahunnya. Insya. Makanya saya mau tanya nih semua kepada peserta Tarhib Muharram 1446. Kira-kira kalau diadain seperti ini tiap tahun setuju tidak? Setuju tidak? Oleh karena itu tahun depan insya Allah kita akan adakan lagi dan kita akan buat lebih meriah lagi. Insya. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.